Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul Konsep Pemikiran Tasawuf Jalaluddin Rumi yang disusun oleh Ulia Nur Rohmah, Irma Nur Syahadah, Retno Eka Sanjaya, dan Maulana Muhammad Ulinwa. Untuk materi sejarah singkat Jalaluddin Rumi akan saya sampaikan. Jalaluddin Rumi adalah seorang tokoh besar Sufi. Dia lahir di Balkh, sekarang Afghanistan pada tahun 604 Hijriah atau 1207 Masehi. Dia mempelajari berbagai bidang ilmuwan, meliputi taat bahasa Arab, ilmu persajakan, Al-Quran, fikih, usul fikih, tafsir, sejarah, ilmu tentang doktrin atau asas-asas keagamaan, teologi, logika, filsafat, matematika, dan astronomi. Setelah kematian Tirmidzi, Rumi terus menjalankan tugasnya mengajak dan membimbing orang-orang Konya. Dia menjadi begitu terkenal dan paling dihormati di kalangan ahli hukum atau fuqaha. Untuk Sufi menurut Jalaluddin Rumi akan disampaikan oleh Mbak Ulia Nur Rohmah. Untuk beliau saya persilahkan. Selanjutnya yaitu Sufi menurut Jalaluddin Rumi. Karya-karya Rumi mampu menyajikan gambaran kaleidoskopis tentang Tuhan, manusia, serta alam, serta keterkaitan antar ketiganya. Sebagian besar tulisan Rumi secara jelas ditunjukkan bahwa ia tidak semata-mata hendak memberikan penjelasan, tapi memberikan sebuah arahan. Ajaran-ajaran Rumi mengacu kepada Al-Quran, As-Sunnah Nabi, dan ajaran-ajaran kaum Sufi terdahulu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mahabbah Jalaluddin Rumi. Mahabbah atau cinta ilahi adalah tema sentral ajaran Rumi. Tuhan adalah eksistensi yang seharusnya dicintai karena kebenarannya, yang menyebabkan kebenaran-kebenaran selainnya. 1. Keterbatasan akal. Rumi menilai akal melalui dua perspektif. Dari satu sisi, akal merupakan kapasitas yang memiliki tugas menakjubkan. Namun dari sisi lain, pada level yang lebih tinggi untuk mendekat kepada Tuhan, akal memiliki kelemahan tersendiri. Yang kedua adalah kekuatan cinta. Dalam perspektif Rumi, cinta beserta keindahan dan sukacita yang mengiringnya merupakan jantung dan sumsum agama. Tujuan cinta dalam pandangan Rumi adalah Tuhan, sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan perantara. Tuhan adalah satu-satunya keinginan sejati yang semua bentuk keindahan lain di alam semesta merupakan pantulan secerah keindahannya. Maka ketika banyak manusia melabuhkan cinta mereka kepada berbagai bentuk keindahan lain, sesungguhnya mereka mencintai Tuhan. Yang selanjutnya adalah pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi, yaitu kesatuan eksistensi. Bagi kaum Sufi, eksistensi atau wujud berarti kenyataan atau kebenaran atau hakikah. Dan tiada yang hakiki kecuali kenyataan atau kebenaran tertinggi atau ultimate realita al-haq. Rumi menyajikan pandangannya sendiri dalam kaitannya dengan penafsiran ungkapan terkenal al-halaj, ana al-haq, atau aku adalah kebenaran. Yang kedua adalah cinta universal. Dalam pandangan Rumi, Tuhan adalah pencipta semesta yang menciptakan dari ketidakmaujudan atau adam non-existence. Namun demikian, ketidakmaujudan itu bukanlah ketiadaan murni atau nothingness. Yang ketiga adalah cinta ilahi.
atau aisyik. Cinta aisyik mahabbah menurut Rumi bukan hanya milik manusia dan makhluk hidup lainnya, tapi juga semesta. Cinta kepada Tuhan telah menciptakan di dalamnya kerinduan untuk kembali dan bersatu. Jadi cinta ilahi dapat menjauhkan manusia dari syirik atau penyekutuan Tuhan dan mengangkatnya ke tingkat yang tertinggi dari tauhid. Yang keempat adalah pengetahuan sejati atau al-ma'rifah. Konsepsi Rumi tentang pengetahuan sejati atau ma'rifah gnosis dimulai oleh fakta bahwa Tuhan mengajarkan Adam semua nama. Nama-nama ini merupakan prototipe semua pengetahuan sejati dan langsung berasal dari Tuhan. Yang kelima adalah wahdatul adyan atau kesatuan transendental agama-agama. Seperti sufi lainnya, Rumi percaya pada kesatuan transendental agama-agama dan memandang kontroversi di antara pada penganut agama-agama tersebut hanya terjadi karena mereka melihat bentuk luar agama dan bukan pada esensinya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.